Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Samsuri Jalan SPDI, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Rundeng, Kota Subu Salam, Provinsi Aceh. Kali ini saya akan memenuhi tugas koneksi antar materi modul 1.2. Setelah saya menjalani pembelajaran dari modul 1.1 hingga modul 1.2 ini, berikut adalah hal yang menjadi pembelajaran bagi saya. Refleksi ini akan saya sajikan dengan model refleksi 4P. Yang pertama adalah peristiwa, yang kedua perasaan, yang ketiga pembelajaran, dan yang keempat adalah penerapan. Yang pertama adalah peristiwa. Momen yang paling penting dan mencerahkan bagi saya setelah saya mempelajari modul 1.1 yaitu yang pertama, saya memahami filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah dasar dari kurikulum mereka. Yang kedua, pendidikan berarti memberi tuntunan dan memberi kemerdekaan belajar kepada anak sesuai dengan kodratnya. Yang ketiga, saya bisa memahami filosofi Ki Hajar Dewantara di mana seseorang guru bertindak sebagai among yang bertugas menuntun murid, dan guru harus memaksimalkan pelayanan pendidikan terhadap siswanya dengan istilah menghamba kepada anak. Kemudian momen yang paling penting dan menantang bagi saya setelah mempelajari modul 1.2. Yang pertama, guru penggerak harus mengenali dan memahami nilai yang ada pada dirinya sehingga mampu melayani peserta didik dan menuntunnya sesuai dengan tahapan usia agar anak didik menjadi manusia Indonesia yang beragama, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Seterusnya, setiap manusia memiliki potensinya masing-masing, dan potensi manusia itu tidak serta-merta muncul semua di permukaan. Pendidik adalah tukang kebun yang merawat tumbuhnya nilai-nilai kebajikan di dalam diri murid-muridnya. Kemudian, kaitan antara modul 1.1 dan modul 1.2 yang saya pahami, pada modul 1.1, filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, makna pendidikan dan pengajaran menurut Ki Hajar Dewantara adalah bentuk dari konsistensi pelayanan pendidikan kepada anak didik sesuai jati diri bangsa. Kemudian, filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, makna pendidikan dan pengajaran menurut Ki Hajar Dewantara adalah bentuk dari konsistensi pelayanan pendidikan kepada anak didik sesuai jati diri bangsa. Semua itu dituangkan dalam modul 1.2, yaitu tertuang dalam nilai-nilai guru penggerak dan peran daripada guru penggerak itu sendiri. Yang kedua adalah perasaan. Saat momen itu terjadi, saya merasa, pertama, terbuka wawasan dan pikiran. Kenapa? Karena selama ini saya sudah merasa lebih baik. Saya sudah merasa baik dalam membimbing dan menuntun siswa-siswa saya. Yang kedua, saya berjanji insya Allah harus menjadi guru yang lebih baik lagi, sehingga sosok saya dirindukan kehadirannya oleh siswa-siswi saya. Kemudian, saya harus bisa memaksimalkan pelayanan pendidikan kepada anak agar terwujud profil pelajar Pancasila. Kemudian, saya harus menerapkan nilai-nilai dan peran guru penggerak agar bisa memberi pelayanan maksimal terhadap pendidikan anak didik saya, agar terwujud profil pelajar Pancasila sesuai cita-cita pendidikan bangsa dan negara. Yang ketiga adalah pembelajaran. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa pertama, guru hanya bertugas mentransfer pengetahuan kepada murid agar mencapai KKM dan tuntutan kurikulum. Dua, saya berpikir pengetahuan lebih utama dari penanaman karakter dan jarang
merefleksikan pembelajaran yang telah saya lakukan. Dan sekarang saya berpikir bahwa guru menuntun kodrat anak sesuai kodrat alam dan kodrat zaman, dan guru harus berkolaborasi dengan lingkungan sekolah, orang tua murid, masyarakat, agar terciptanya Tri Pusat Pendidikan demi mewujudkan pendidikan yang sesuai sosio-kultural di daerah saya. Murid sebagai subjek pembelajaran dan guru sebagai fasilitator dan menciptakan pembelajaran yang student center. Kemudian penumbuhan nilai-nilai profil belajar Pancasila yang memenuhi 6 dimensi, dan antara satu dimensi dengan yang lainnya saling mendukung dan harus ada semua. Jika ada satu yang kurang, maka yang lainnya itu juga tidak berguna. Kemudian senantiasa merefleksikan kegiatan pembelajaran yang telah saya laksanakan. Kemudian yang keempat, yaitu penerapan. Apa pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri dari sekarang untuk membantu memperkuat nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak. Yang pertama, saya akan melaksanakan pembelajaran yang berpusat kepada murid dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman dalam bentuk pembelajaran yang berdiferensiasi. Kedua, saya akan mengikuti pelatihan ataupun pengembangan diri berkelanjutan atau belajar sepanjang hayat. Yang ketiga, konsisten melaksanakan refleksi, memperkuat kerjasama dengan setiap unsur baik di lingkungan sekolah atau di luar sekolah guna mewujudkan Tri Pusat Pendidikan. Yang keempat, saya harus lebih konsisten dalam menerapkan nilai-nilai dan peran guru penggerak agar terwujudnya profil pelajar Pancasila. Demikian dan terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.